Lagi untuk seluruh mitra Amarta yang ada di Indonesia, kami dari Poin Banjarsari 2 akan melakukan wawancara dengan dua narasumber kita di Majelis Banjarsari Ratawangi Tuban. Dan kita sudah mendatangkan narasumber kita. Saya Ibu Yunwatini, Ketua Majelis PJS Ratawangi Tuban. Ibu Ii Maria, anggota Majelis BJS Ratawangi Tuban. Ibu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Semuanya pada sehat. Ya Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol terkait corona. Ya, kalau di mana corona ini udah semakin marak di wilayah kita ataupun di negara Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan bahwa virus corona itu adalah virus yang sangat mematikan. Ya, menurut Ibu, apa itu virus corona, Bu? Virus yang sangat berbahaya, yang cepat menular, sangat Gitu. mematikan. Sangat mematikan, Bu. Ya. Iya. Ada lagi selain itu, Bu? Nggak tahu ya. Gitu. Kan kalau orang-orang kan mengetahuinya kalau virus corona itu virus yang sangat gampang tertularnya. gitu ya. Iya. Nah, itu juga virus corona juga bukan dari udara juga, tapi nempel segala macam itu bisa menyebabkan menyebarnya virus corona secara cepat. Ya. Iya. Ada lagi menurut Ibu virus corona itu apa, Bu? Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Sangat Iya, menakutkan. iya gitu. Nah, Ibu, terkait virus corona ini ya, orang-orang kan untuk saat ini kan disuruh diam di rumah, atau lockdown ya, social distancing. Ya. Terus siapa aja sih yang dapat berisiko kena virus corona ini, Bu? Apabila orang yang pulang dari kota itu harus dikarantina untuk selama 14 hari. Yang sering berkumpul-kumpul. Yang mengadakan acara-acara yang cepat menularnya itu. Selain itu, Bu, ada lagi, Bu? Ya, yang dianya bandel, misalnya suruh pakai apa gitu. Iya. Masker atau enggak itu bisa juga. Suruh diem di rumah tapi tetap aja bepergian. Iya, gitu. Siap. Nah, Ibu, bagaimana manusia bisa terkena virus corona, Bu? Kan misalkan saya atau warga lainnya, warga masyarakat yang lainnya kan kalau misalkan lalu lalang sering bepergian. Iya. Nah, siapa aja sih manusia yang dapat kena virus corona, Bu? Yang dia tidak mau menuruti peraturan, Pak. Peraturan Ya, pemerintah. pemerintah ya, misalnya harus pakai masker, harus jangan sering berkerumun gitu. Makanya sekarang kumpulan-kumpulan juga harus nggak diadain. Nggak diadain, ya. Iya. Kalau untuk kumpulan emang iya sih, Bu. Iya. Untuk kumpulan itu kita mengikuti apa yang menjadi himbauan atau yang dianjurkan pemerintah setempat gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, nah Ibu, terkait ini kan virus corona ini atau COVID-19 kan udah ditetapkan oleh pemerintah sebagai virus yang sangat mematikan, membahayakan dan cepat menular juga. Apakah semenjak ditetapkan tersebut, Ibu kan disaranin untuk lockdown, atau di rumah aja, Bu ya, bahasa kerennya itu ya. Nah, apakah berpengaruh sama perekonomian Ibu-ibu? Pasti sangat berpengaruh ya. Iya. Apa aja tuh yang terpengaruhnya, Bu? Ya, yang kitanya bisa beraktivitas, tadinya jualan, bisa ke pasar, bisa keliling. Sekarang terpaksa harus diam di rumah. Gitu. Ya gimana lagi? Gak ada pemasukan. Pemasukannya mengurang. Gitu. Semakin lama menurun. Oke, iya. Terus gini, Bu, dampaknya apa, Bu? Dampak karena ada virus ini, dampak buat perekonomian Ibu, terus pemasukan Ibu juga, gitu loh. Ada dampak nggak buat keluarga? Ada juga sih. Ada. Iya. Apa, Bu? Ya,
yang biasanya kita misalnya ini dari segi beli dinas segi makanan gitu ya, makanya yang kita biasanya beli ini kita jadi iri takutnya besok tidak bisa kebeli lagi gitu. Buat kedepannya ini apa, ini bekalnya segini, kalau kedepannya ini habis mau makan apa, gitu. Jadi sedikit-sedikit lah, jadi makannya dikurangin. Yang tadinya makan sama daging sekarang sama telur Bu ya. Iya. Telur pun sekarang jarang. Oh gitu. Iya, kan udah mahal jadinya kita gimana lagi, uang sedikit, yang penting kan kita udah bisa membagi lah untuk gimana yang sekarang lagi ngatasin ada virus corona ini. Iya, siap. Yang dulu tempe 2.000 sekarang kan 3.000. 3.000 sekarang. Jadi bukannya malah turun jadi naik Bu ya. Iya. Harusnya kan Itu juga kalau ada, kalau nggak betul. ada ya di pasar kan sekarang tahu tempe udah jarang. Ya kan di dalam kondisi ini harusnya kan masyarakat itu dipermudah Bu ya, tapi ini malah mempersulit gitu Bu ya. Oke Bu, nah jadi gini Bu, di tengah maraknya virus corona ini kita kan disuruh diam di rumah, terus jangan kemana-mana gitu Bu ya. Nah bagaimana cara Ibu mengelola keuangan atau mempertahankan perekonomian Ibu sehingga perekonomian Ibu stabil sampai sekarang itu Bu? Gimana Ibu caranya Bu? Ya kita harus itulah. Biar teman-teman lain lalu, oh ternyata si Ibu ini kayak begini. Ya kalau prinsip pribadi kita, kitanya harus hemat gitu di situ. Yang biasanya kita ya gitulah. Sekarang jadi gimana harus sedikit-sedikit gitu. Kita juga harus bisa menyisihkan untuk orang yang kena dampak corona juga gitu. Ada lagi Ibu? Ya cari usahanya mengelola ini mungkin menurun lagi, ganti lagi kan mungkin ini usahanya kali ya sedikit-sedikit lah dicoba semuanya. Soalnya kalau yang ini sekarang lagi menurun, bisa loncat ke sini, loncat ke sini, ganti-ganti lagi. Kalau jualan juga gitu, ganti-ganti. Kalau sekarang jualan ini, besok ini kok menurun. Ini lagi, besoknya ganti lagi. Gitu. Iya. Misalnya cimol nggak jadinya bikin lagi digoreng. Yang kita biasa ngider dina segi pakaian, aduh ini boro-boro buat beli pakaian, buat beli makanan aja susah. Gitu. Ganti lagi kita jadi jualannya sembako atau apalah gitu. Kalau di prinsip kita. Oh gitu. iya, siap Ibu. Jadi gini Bu. Ini kan kita emang jadi dampak perekonomian kita kan emang berpengaruh juga Bu ya. Iya. Oke, nah yang jadi pertanyaan kami ini selaku pengurus Amarta yang ada di Banjarsari, bagaimana cara Ibu mempertahankan angsuran ke Amarta nih? Sedangkan kan himbauan dari desa ada, terus himbauan jangan ada kumpulan, jangan ada angsuran. Tapi Ibu kok bisa menjalankan, ibaratnya melewati semua itu, dan Ibu tetap masuk angsuran ke Amarta, itu gimana Bu caranya? Kita merasa punya tanggung jawab hutang pihutang. Jadi gimana caranya kita menyisihkan untuk setoran gitu. Supaya ke sana bisa, makan bisa, setor bisa. Jadi ya sedikit-sedikit dibagi-bagi, bagi-bagi rezeki. Ya, kalau punya rezeki agak gedean, disimpan ini separoh, ini buat makan separoh, gitu. Supaya gitu, bisa setor, bisa makan. Nah, Ibu, untuk seluruh mitra Amarta yang ada di Indonesia atau khususnya buat mitra Amarta yang ada di Poin Banjarsari, barusan kita sudah melakukan wawancara dan berikut pesan-pesan yang telah disampaikan narasumber kita. Dari kami untuk semua mitra Amarta yang ada di Banjarsari khususnya, kita hadapi sama-sama dalam wabah ini, virus ini yang sangat membahayakan. Kita jangan panik, kita harus terus berusaha hadapi dengan tenang, tapi kita harus selalu berusaha untuk cari usaha yang lain untuk menghidupi keluarga dan semua kewajiban. Mudah-mudahan semua virus ini cepat berlalu. Terima kasih untuk semangat. Seluruh mitra Amarta yang ada di Indonesia khususnya di Poin Banjarsari,
Kabupaten Ciamis. Barusan kita sudah melakukan wawancara dengan narasumber kita. Mudah-mudahan hasil wawancara kita menjadi motivasi buat ibu-ibu yang lainnya, umumnya buat seluruh mitra Amalta yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Tetap semangat. Salam Amarta.